Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Dwi Kurniawati dengan NIM 21130711037 dari Prodi S1 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha kelas 2B. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul sifat-sifat koloid, di mana nanti ada 3 macam sifat koloid yang akan saya praktikumkan. Yang pertama itu ada absorpsi, yang kedua ada liofil, yang ketiga itu ada liofob, dan yang terakhir itu ada efek Didal. Lalu bagaimana videonya? Berikut kita lihat. Sifat yang pertama adalah absorpsi. Adapun alat dan bahannya yaitu ada gelas plastik, sendok, air, betadin, dan vitamin C. Langkah kerja yang pertama, masukkan air ke dalam gelas plastik dengan ukuran yang telah ditentukan. Lakukan dengan hati-hati ya. Kemudian masukkan 5 tetes betadin ke dalam air yang di dalam gelas. Kemudian bukalah vitamin C dan masukkan ke dalam larutan betadin. Dapat diketahui bahwa air merubah menjadi bening kembali. Kemudian, masukkan 5 tetes betadin kembali ke dalam air yang berada di dalam gelas. Lalu, amati dan catat hasilnya pada data tabel hasil pengamatan ya. Dan tada, ini dia hasilnya. Pembahasan dari pengujian sifat koloid absorpsi ini dengan menggunakan air dan betadin didapatkan hasil bahwa dalam vitamin C bertindak sebagai absorben, sedangkan betadin bertindak sebagai material absorbat. Di sini terjadi interaksi antar permukaan pada suatu molekul di mana material absorben memiliki permukaan dengan tendensi untuk menarik material absorbat yang telah terikat, kemudian akan menempel pada permukaan absorben. Hal inilah yang menyebabkan setelah dimasukkannya vitamin C ke dalam larutan iodin, vitamin C akan mereduksi iodin sehingga membentuk iodin iosikda yang tidak berwarna dan tidak berbau, sehingga menjadi jernih kembali. Adapun reaksi yang terjadi seperti pada pembahasan tersebut. Sifat yang kedua yaitu liofil. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu ada panci, sendok sayur, gelas, air, dan agar-agar. Prosedur kerja yang pertama, tuangkan air ke dalam gelas untuk mengukur air yang akan kita gunakan nanti sebanyak 3 gelas. Kemudian buka agar-agar dan masukkan ke dalam panci yang berisi air tersebut. Kemudian aduk hingga benar-benar larut dan merata. Kemudian taruh panci di atas kompor dan biarkan air mendidih. Dan jangan lupa aduk terus-menerus ya. A few moments later. Setelah beberapa menit dapat diketahui bahwa larutan agar-agar mendidih. Namun tetap diaduk ya. Setelah dirasa cukup, kemudian matikan kompor dan tiriskan larutan agar-agar dan masukkan ke dalam mangkok yang telah disiapkan. Setelah ditiriskan ke mangkok, dapat diketahui bahwa agar-agar masih bersifat cair. Setelah 5 menit, agar-agar berubah menjadi padat. Padatan agar-agar ini kurang lebih seperti pada hasil praktikum tersebut. Dan jangan lupa catat hasilnya pada data tabel hasil pengamatan ya.
Pembahasan pengujian sifat ini dapat dilakukan dengan cara pembuatan agar-agar, di mana pada sistem koloid liofil ini yang menjadi fase terdispersi adalah air, dan yang menjadi fase pendispersi adalah molekul agar-agar. Agar-agar dapat disebut koloid karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta karena ketika dipanaskan dalam air akan terjadi proses hidrolisis, sehingga molekul pada agar-agar dan air bergerak bebas. Kemudian saat didinginkan, molekul agar-agar akan menjadi rapat satu dengan yang lain, memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul pada air sehingga terbentuklah sistem koloid padat dan cair. Sifat yang ketiga yaitu liofob. Adapun alat dan bahannya yaitu ada gelas, sendok, air, dan mayones. Langkah kerja yang pertama, masukkan air ke dalam gelas dengan ukuran yang telah ditentukan. Kemudian masukkan 1 sendok mayones ke dalam gelas. Lalu aduk mayones hingga tercampur rata. Dapat diketahui bahwa seperti inilah hasil dari mayones dan air atau sifat liofob. Dan jangan lupa catat hasilnya pada data tabel hasil pengamatan ya. Pembahasan pengujian sifat liofob ini dengan melakukan mayones yang diberikan ke dalam air. Dapat diketahui bahwa sel liofob adalah sel yang fase terdispersinya afinitas kecil terhadap medium pendispersinya. Sel liofob yang telah menggumpal tidak dapat diubah menjadi sol. Mayones mengandung pigmen yang tidak larut dalam air atau mediumnya, sehingga mayones bersifat liofob. Pada penguji mayones dan air ini diketahui bahwa mayones tidak mengadopsi mediumnya, sehingga antara fase terdispersi atau mayones dan fase pendispersi atau air mudah terpisah dengan mediumnya dan akan menyebabkan menggumpal. Sifat yang terakhir yaitu efek tidal. Adapun alat dan bahannya yaitu ada gelas 3 buah, sendok 3 buah, air, sabun cair, kopi saset, dan garam dapur. Langkah kerja yang pertama, masukkan air ke dalam 3 buah gelas yang telah disediakan dengan ukuran yang sama. Sebelum itu gelasnya udah diberi tanda ya, yaitu ada gelas A, gelas B, dan gelas C. Nah, kemudian setelah itu kita ambil gelas A, lalu kita masukkan 1 buah sendok garam dapur dan masukkan ke dalam gelas A dan aduk hingga larut atau menjadi larutan garam dapur. Kemudian ambil sendok lagi atau sendok kedua dan masukkan 1 buah sabun cair ke dalam gelas B. Sabun cairnya di sini bermerek Biore ya. Dilihat dulu, udah mau habis soalnya. Kemudian aduk hingga rata ya, atau larut hingga menjadi larutan sabun. Nah, yang terakhir ambil 1 sendok yang tersisa dan 1 buah saset kopi bubuk. Ini tuh yang harga 500-an.
jadi bisa hemat dan gampang belajar. Masukkan 1 buah sendok kopi bubuk ke dalam gelas C dan kemudian aduk hingga rata atau larut hingga menjadi larutan kopi. Nah, ini dia hasil dari ketiga larutan yang telah kita buat tadi. Nah, maka dari itu sekarang kita uji coba. Yang pertama itu adalah gelas A, di mana terdapat larutan garam. Setelah itu kita nyalakan lampu senter atau cahayanya, lalu kita arahkan dan dapat dilihat bahwa hasilnya ketika cahaya lampu disorotkan ke larutan garam, maka cahaya yang dihasilkan adalah merambat lurus. Nah, yang kedua adalah gelas B, di mana isinya adalah larutan sabun. Kemudian cahaya kita arahkan ke larutan tersebut dan akan menghasilkan cahaya pada kertas. Nah, dapat diketahui bahwa cahaya yang dihasilkan ini adalah cahaya yang dihamburkan. Untuk yang terakhir yaitu gelas C yang berisi larutan kopi. Dapat diketahui bahwa cahaya yang dikenakan larutan kopi ini tidak ada bayangan yang dihasilkan atau gelap. Maka dari itu cahaya tidak dapat menembus larutan tersebut dan menghasilkan suatu bayangan atau cahaya. Pembahasan. Dapat diketahui bahwa pengujian sifat efek tidal ini adalah dengan menggunakan 3 bahan, yaitu garam, sabun cair, dan kopi. Pada saat cahaya diarahkan pada larutan garam, dihasilkan cahaya menembus lurus pada larutan tersebut sehingga disebut dengan larutan sejati. Karena larutan sejati hasil dari pencampurannya yaitu berwarna bening. Yang kedua, saat cahaya diarahkan pada gelas yang berisi larutan sabun, dihasilkan bahwa cahaya dihamburkan. Karena hasil dari pencampurannya yaitu berwarna keruh sehingga disebut koloid. Dan bahan yang terakhir yaitu larutan kopi yang dibuat kental sehingga apabila cahaya diarahkan ke gelas maka cahaya tidak dapat menembus sehingga disebut dengan suspensi. Nah, itu tadi beberapa video praktikum yang udah saya lakukan. So, thank you and see you.